2 tahun ini progresnya ya stagnan gitu-gitu aja. Apalagi kemarin nih ada COVID nih, Bang John. Ini bisa ada ruang buat sponsor, jadi kayak sambil gua ngobrol gitu kan, mungkin kalau ada teman-teman dari brand yang pengen product placement di situ kan sini, itu kan masih kelihatan bisa lah. Kalau misalnya minuman gitu kan, minuman, wah di sela-sela minum. Kembali lagi bersama gua Jonathan Andy, Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Kali ini kita sudah kedatangan satu penelpon, sebut saja namanya Andra. Halo Andra. Halo Bang John. Halo, kamu mau curhat apa nih? Jadi gini Bang John, gue udah punya bisnis di wedding decoration selama 2 tahun. Oke. Nah kebetulan kita bergerak di intimate wedding specialist. Di Nah selama 2 tahun ini Apa intimate specialist? wedding, jadi cuman intimate wedding aja. Right. Yang kecil-kecil Nah gitu ya? biasanya, betul. Nah biasanya klien-klien kita tuh dari kelas yang menengah ke bawah targetnya. Selama 2 tahun ini progresnya ya stagnan gitu-gitu aja. Apalagi kemarin nih ada COVID nih Bang John. Ya. Nah, setelah 2 tahun ini gue udah punya skill untuk desain 3D dan udah paham dengan industri ini. Gue mau diversifikasi lagi bisnis gue untuk gue bikin satu di luxury wedding nih. Nah, cuman yang jadi masalahnya yang intimate ini belum kuat banget nih Bang John gitu di industri ini gitu. Apakah gue harus menguatkan dulu atau gue bisa jalan dua-duanya? Ya, kenapa lo pengen beralih ke luxury wedding? Karena gue udah paham gitu dengan industri ini, gue udah punya desain skill yang lebih upgrade lagi. Cuman klien-klien gue ini yang di intimate wedding, mereka kalau gue kasih desain yang baru, mereka kurang begitu interest karena pasti harganya lebih mahal daripada yang template. Jadi mereka lebih milih yang template gitu, Bang. Oke. Nah, maksudnya gini, gue bingung ya. Tapi kalau bilang lo lebih, karena gue udah paham di industri wedding, tapi menurut lo yang usaha lo intimate wedding yang pertama gitu-gitu aja? Iya, gue mau diversifikasi lagi gitu, apakah bagus atau tidak? Iya, lo bisa nggak mecah fokus ke dua hal yang berbeda? Belum tentu juga ya. Ya, balik apalagi lagi lagi masa kayak gini. Ya kalau menurut lo misalnya sekarang, oh ternyata ya, gue nggak tahu soal wedding. Tapi kalau misalnya ternyata sekarang, oh yang usaha wedding yang intimate tadi demand-nya menurun, tapi sebenarnya ada potensi di luxury yang lagi naik gede banget, banget di masa pandemi gini. Udah kita banding setir, silahkan. Gitu. Kalau memang menurut lo kayak gitu. Cuma menurut gue jawab apa yang lo bilang tadi, karena ketika gue jual skill 3D ini buat apa sih? Untuk presentasi juga sih, karena biasanya kan kalau template udah ada yang sebelumnya, jadi mereka nggak harus melihat yang baru lagi, desain baru lagi. Desain apa? Desain 3D dan template ini diaplikasikan dalam apa? Kalau yang template udah pernah keluar gitu Bang John, jadi desainnya udah apanya? pernah keluar desain kartu sebelumnya. Undangan, desain background. Desain backdrop. Oh, backdrop. Backdrop dekorasi. Oke. Oke. Nah itu loh. Jadi menurut gua kayak desain cuma karena desain 3D menurut gua agak nggak komprehensif ya. Masa cuma karena alasan itu jadi lo memutuskan oke lah karena pasar gua nggak mau desain 3D, ya udahlah gua ambil yang luxury aja karena mungkin mereka mau, karena mungkin mereka punya uang. Gitu loh. Jadi lo harus lihat dulu. Ibaratnya gini ya. Gua kasih perspektif lain ya. Iya. Lo sekarang memaksa yang bukan yang customer lo mau, right? Lo maunya 3D, tapi mereka nggak mau 3D. Gitu. Ya udah deh, gue cari orang yang mau 3D, ya bisa juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo pindah ke luxury masih nggak mau 3D, mungkin masanya ya karena menurut mereka itu nggak penting, I don't know. Tapi mostly yang luxury memang pasti pakai 3D sih Bang John. Oke, kalau ya harus. Dan biasanya nih gue lihat behave kemarin COVID ya, mereka ini yang memang kelas luxury, kelas menengah ke atas itu mereka nggak di cancel selama COVID ini, mereka hanya postpone karena kalau gue lihat ya mereka punya financial planning yang baik gitu untuk wedding, jadi mereka nggak terganggu sama sekali gitu dengan budgeting untuk kehidupan daily-nya. Ya, nah kalau alasan seperti itu boleh masuk gitu. Ibaratnya gini, kan tadi lo cuma bilang alasan karena backdrop 3D ya. Iya. Seberapa krusial sih backdrop 3D kalau misalnya kita ambil persentase?
si backdrop 3D dengan semua permasalahan lo ngurus wedding, seberapa krusial sih backdrop 3D? Mungkin bisa 30% karena meyakinkan klien sih untuk bayangan gitu nih nanti bakal kayak gimana nih konsepnya gitu. Cuman kalau nggak pun Ini nggak jadi masalah. online ya, kawinan online ya? Enggak Bang Offline John, juga? tetap offline. Cuman gue kan vendor dekor. Oke. Yep. Jadi gue mempresentasikan gitu loh nih ke klien gue nanti dekornya konsepnya seperti ini. Kalau Right. memang dia mau yang konsep baru, otomatis gue harus bikin 3D baru dong. Gak Oke. bisa ngasih yang template yang udah pernah keluar gitu. Oke. Boleh juga. Nah, sekarang mungkin atau gini ya, atau bisa jadi lo jualannya kurang oke. Dalam artinya sebenarnya produk lo oke nih, si apa? Desain 3D apa segala macam ini. Tapi lo menjualnya kurang ini. Lo kayak ya udahlah gue pakai template aja karena mereka lebih concern-nya lebih ke uang gitu kan misalnya. Padahal kalau lo mau mainin kayak lo bisa bikin ini wedding yang very personalized buat lo gitu. Cuma ya wedding yang cocok buat lo belum tentu wedding yang cocok sama orang lain gitu kan dengan semua setting apa segala macam belum tentu cocok buat lo gitu. Nah, jadi kita akan bikin yang personalized gitu. Personalized dalam artian ya semuanya akan kita desain based on your needs gitu. Jadi mungkin di cara mengkomunikasikannya bisa seperti itu. Jadi nggak cuma intimate dalam skala jumlah penonton, jumlah tamu, gitu kan. Tapi juga intimate dalam hal very personalized. Dan personalized, nah kalau kita ngomong personalized kan lo bisa ke semua. Nggak cuma backdrop, lo juga bisa karangan bunga, lo bisa souvenir, undangan, segala macam lah. You name it. Gimana? Oke. Tapi mungkin akan pasarnya masih akan kena juga kali Bang John ya untuk itu. Ya pasar tinggal menyesuaikan. Jadi lo lihatnya ini aja. Lo perlebar lagi lah risetnya. Apa yang membuat apa yang membuat gua harus pindah ke market lain. Gitu. Dalam artian audiensnya diperbesar. Tuh, apa yang membuat gua harus pindah ke luxury. Karena ternyata tadi lo bilang, oh ya emang demand-nya ternyata lebih gede di sini. Oh ya udah silahkan. I think that's a valid reason. Gitu kan. Ya kayak ngapain lo coba nge-push di wedding, misalnya di ranah yang, ternyata ini jumlahnya turun banget, 90% turun nih. Rebutannya susah. Mungkin ada market luxury wedding yang masih stabil. Udah lo bisa coba loncat ke situ, nggak apa-apa. Gitu. Betul. Ya nggak ada salahnya sih. Tapi kalaupun lo mau pindah pastikan alasan lo itu jauh lebih komprehensif ya. Pertimbangannya lebih banyak lah, gak cuma urusan backdrop doang. Oh iya, siap. Oke. Oke Bang John. Baiklah. Semoga sukses ya di acara-acara kawinan yang kamu bikin. Iya, makasih Bang John. Sukses juga Bang John dan tim. Ya, sama-sama. Thank you Andra. Thank you. Yuk.